pengertian administrasi publik. Nah, jadi memahami administrasi publik dapat dilihat dari 4 sudut pandang utama. Yang pertama yaitu administrasi dipahami sebagai proses kegiatan tata usaha, pemerintahan, dan administrasi publik. Yang kedua yaitu definisinya. Nah, administrasi publik merupakan segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerja sama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Jadi, sebagai cabang ilmu administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang bersamaan, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas berbagai perspektif mengenai pendekatan administrasi publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marcus Price, yang pertama yaitu pendekatan matematik, pendekatan sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu pendekatan sumber daya umum. Yang kedua, selanjutnya yaitu yang kedua Robert Pertus, pendekatan institusional, pendekatan struktural, dan yang ketiga pendekatan perilaku, dan yang keempat pendekatan pasca perilaku. Nah, selanjutnya yang ketiga menurut Thomas J. Davie yaitu pendekatan manajerial, pendekatan psikologis, pendekatan politis, dan pendekatan sosiologi. Yang keempat menurut C.L. Sharma, pendekatan proses administrasi, pendekatan empiris, pendekatan perilaku manusia, pendekatan sistem sosial, pendekatan matematik, pendekatan pembuatan keputusan. Dan yang kelima yaitu menurut George J. Gordon, pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan, dan yang terakhir yaitu pendekatan ekologis. Selanjutnya adalah pengaruh studi tradisional. Jadi studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal utama, yakni yang pertama ilmu politik, yang kedua pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga gerakan manajemen. Dan selanjutnya adalah 7 kekhususan administrasi publik menurut Gerald Kayden. Jadi menurut Gerald Kayden tahun 1982 ada 7 kekhususan administrasi publik. Yang pertama yaitu kehadirannya tidak bisa dihindari, yang kedua mengharapkan kepatuhan, yang ketiga mempunyai prioritas, yang keempat mempunyai kekecualian, yang kelima manajemen, puncaknya adalah politik, yang keenam penampilannya sulit diukur, dan yang terakhir yaitu lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Identifikasi administrasi publik. Jadi di dalam administrasi terdapat 5 identifikasi menurut Kayden 1985. Identifikasi yang pertama yaitu identifikasi administrasi pemerintahan, yang kedua identifikasi organisasi publik, yang ketiga identifikasi orientasi sikap administrasi, yang keempat identifikasi proses yang bersifat khusus, dan yang kelima yaitu identifikasi aspek publik. Berikut adalah unsur-unsur umum identifikasi. Yang pertama, administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik. Yang kedua, dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Nah, jadi administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Yang pertama yaitu administrasi pemerintahan, yang kedua organisasi publik, yang ketiga sikap administrasi, dan yang terakhir yang keempat yaitu proses yang bersifat khusus. Selanjutnya
adalah terkait peran administrasi publik. Nah, jadi peran administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai stabilisator masyarakat, yang kedua sebagai kunci masyarakat modern, yang ketiga peranan dalam pembangunan nasional, dan yang keempat adalah peranan dalam perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah krisis identitas administrasi publik. Jadi, krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Menurut Nicholas Henry tahun 1995, secara rinci krisis identifikasi dimaksud menunjukkan bahwa yang pertama, krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu atau bukan. Yang kedua yaitu sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti.